Hai guys, teman-teman tahu nggak? Negara dengan perekonomian terbesar di Eropa, yaitu negara Jerman, sekarang sedang masuk rumah sakit. Karena apa ya? Mereka sekarang menjadi negara pesakitan, perekonomian mereka bukannya tambah meroket ke bulan, tetapi malah stagnan dan kemungkinan besar akan semakin berkurang. Jadi perekonomian Jerman sekarang terjebak dalam stagnansi. Bahkan sampai bank terbesar di Eropa itu memperingatkan negara Jerman untuk hati-hati dan bersiap-siap. Kenapa? Karena negara Jerman diprediksi akan menuju kehancuran. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kenapa kemudian ekonomi Jerman yang dikenal sebagai salah satu negara dengan kekuatan yang paling besar di dunia ini, kok bisa-bisa berada dalam krisis ya? Apa sebabnya? Dan apa sih yang bisa kita ambil dari negara Indonesia supaya kita tidak terjebak dalam peristiwa yang sama? Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan di skip videonya. Let's check this out. Jadi teman-teman, salah satu indikator kenapa gue sangat yakin ya perekonomian Jerman itu bukannya tambah baik tetapi tambah buruk. Dan salah satu hal yang paling sering dibicarakan adalah kalau berbicara tentang ekonomi itu adalah soal inflasi. Jerman ini adalah negara yang kalah ya. Kalah 2 kali perang dunia pertama, perang dunia kedua, 1945 dia kalah lagi. Dan itu mengakibatkan kehancuran perekonomiannya. Nah, di era-era kebangkitan perekonomian dunia, utamanya Amerika Serikat, Jerman itu karena mereka kalah perang, dia harus banyak keluar biaya untuk bangun negaranya dan buat ganti rugi ke negara-negara yang dia serang dan dihancurkan. Nah, ini mengakibatkan krisis parah guys. Salah satu indikatornya apa? Di tahun 1950-an, inflasi di Jerman itu nyampe 10% lebih. Nah, ini sepanjang sejarah Jerman, ya ini nggak pernah terjadi. Tetapi ya namanya juga negara yang kalah perang, mismanagement di mana-mana, ya akibatnya dia perekonomiannya tidak sebaik yang diharapkan. Nah, syukurnya karena negara Jerman ini diisi oleh orang-orang yang memiliki tingkat intelektual yang sangat tinggi dan daya juang dan daya kerjanya tinggi, ya mereka berhasil memperbaiki negaranya lah. Makanya kemudian dia naik level menjadi negara terkaya di Eropa pada saat ini. Tetapi apa yang terjadi kemudian guys? Kemarin karena ada perang di mana-mana dan terus ada kejadian COVID, dan ternyata negara Jerman ini sempat menjadi negara yang menerima transmigran atau imigran gelap dalam jumlah besar, ya perekonomiannya ternyata nggak tambah baik tetapi kemudian tambah buruk. Nah, indikator yang paling mudah adalah di tahun 2022 ternyata inflasi di Jerman itu capai 8% lebih. Ini sangat mengerikan. Kenapa? Karena buat negara maju itu rata-rata lu kalau nabung ya bunga di bank di negara maju itu bunganya cuma sekitar 2%. Akibatnya apa? Kalau lu nabung 2% tapi inflasi 8%, buat apa lu nabung di bank? Mendingan duitnya hari ini lu pakai buat belanja dong. Rugi banget. Duit lu hari ini 10.000, habis kena inflasi 8%, daripada lu tabung di bank bunga cuma 2%, akibatnya apa? Jauh lebih baik lu buat pakai belanja. Nah, itulah realita yang terjadi di negara Jerman. Ketika negara-negara lain ya, khususnya syukurnya ya kayak Indonesia, inflasinya ternyata nggak separah itu. Tapi Jerman inflasinya meroket sampai 8% di tahun 2022. Masuk tahun 2023, inflasinya ternyata masih tetap tinggi. Inflasinya itu apa? 6,14%. Sekali lagi, buat negara kayak Indonesia mungkin tuh hal yang normal. Tetapi buat negara maju seperti Jerman itu adalah angka yang sangat fantastis, angka yang sangat tinggi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat apa? Dari angka 8% itu aja itu udah merupakan angka yang sangat ekstrim ya buat negara maju, dan itu berdasarkan data yang kita punya. Terakhir kali Jerman itu bisa mencapai inflasi sampai 8% lebih itu di tahun 1980. Makanya di sini gue yakin ya negara Jerman bukannya tambah baik, tapi kemungkinan besar akan menghadapi tantangan-tantangan yang akan membawa negaranya dalam kondisi ekonomi yang bahkan lebih buruk sebelum tembok Berlin jatuh. Bahkan mungkin lebih buruk dibandingkan era Perang Dunia II. Kenapa bisa guys? Apa sih alasannya negara yang terkenal sebagai negara dengan perekonomian terbesar, nomor 4 di dunia ya, at least 4 tahun yang lalu, masih valid datanya. Kenapa bisa negara nomor 4 ekonomi terbesar dan terkuat di dunia ini bisa mendadak hancur? Ini alasannya. Jadi salah satu alasan kenapa perekonomian Jerman terus memburuk itu adalah perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Kok bisa? Ternyata Jerman ya sebagai negara terkuat di Eropa dan negara terkuat NATO yang berada di Eropa,
itu sungguh sangat vokal untuk membela negara Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Sampai-sampai apa? Jerman ini sampai lupa diri bahwa negaranya itu sangat membutuhkan Rusia. Bahkan lebih membutuhkan Rusia dibandingkan Ukraina. Dan salah satu headline yang paling populer di tahun 2022 lalu itu bahkan menulis bahwa begitu ngototnya Jerman untuk membela Ukraina, mereka sampai ngotot menjatuhkan banyak sanksi kepada negara Rusia. Tetapi ternyata ini membuka banyak pintu kemunafikan. Bahwa Jerman ternyata negara munafik. Mereka sok-sokan bela Ukraina, tetapi di belakang layar mereka membutuhkan energi, mereka membeli minyak, mereka membeli gas Rusia dalam jumlah yang besar. Artinya apa? Ketika Rusia membombardir Ukraina, mereka perlu duit. Duitnya dari mana? Dari jualan gas ke Jerman. Ya inilah salah satu contoh kemunafikan negara barat guys. Bahwa ya mereka di depan bilang begini tapi di belakang layar dia lakukan hal yang berbeda. Nah ini FYI aja guys. Sebelum terjadinya perang ya antara Rusia dan Ukraina, itu konsumsi gas di Jerman itu 55% lebih, artinya mayoritas pembelian gas di Jerman itu berasal dari negara Rusia. Jadi negara Jerman ini sangat bergantung terhadap suplai gas dari Rusia. Nah buat teman-teman yang tinggalnya di Indonesia mungkin gak kebayang ya betapa pentingnya gas. Ya kalau di Indonesia mungkin lu baru tahu gas itu batas untuk masak Indomie doang. Tetapi kalau di Jerman, di negara Eropa Barat, gas itu sangat penting. Kenapa? Karena dia dipakai buat bikin listrik, itu satu. Yang kedua, gas ini dipakai untuk penghangat ruangan. Kalau kalian tinggal di Eropa Barat, musim salju itu sangat dingin, kalian nyalakan heater, penghangat ruangan. Kalau pakai listrik itu mahal. Jadi yang mereka lakukan apa? Mereka pakai gas. Mereka buka keran, gasnya masuk, rumah jadi lebih hangat, harganya lebih murah. Nah yang ketiga ya dipakai juga buat masak kompor. Jadi kompornya nggak usah lagi angkat-angkat tabung LPG kayak di Indonesia. Tapi di Jerman itu tinggal colok aja pipa gas, udah dapat water heater, nggak usah beli lagi. Udah dapat kompor, gas untuk kompor masak lu, nggak perlu beli lagi. Udah dapat gas untuk penghangat ruangan lu nggak usah beli lagi. Jadi ada begitu banyak peralatan rumah tangga yang memberikan kenyamanan hidup berkualitas karena ada gas. Ternyata gasnya berasal dari mana? Ternyata mayoritas gas yang dipakai untuk mandi di Jerman, untuk menghangatkan rumah dan untuk masak steak, berasal dari Gazprom. Itu adalah perusahaan gas Rusia kayak Pertamina-nya Indonesia. Salah satu yang paling besar di Eropa. Artinya di sini kita mau bilang bahwa Jerman itu betul-betul sangat butuh Rusia sebagai supplier energi gasnya mereka. Tetapi ini serunya lah kemunafikan negara barat. Kenapa? Karena supaya mereka mendapat dukungan dari rakyat dalam perangnya membela Ukraina itu, banyak politisi-politisi di sana hobinya ngibul. Jadi nggak jauh beda dengan politisi di Indonesia. Buktinya apa? Di tahun 2018 bulan September, Menteri Luar Negeri Jerman yang namanya Heiko Maas, itu dia sampai pernah bilang, Jerman itu tidak bergantung kepada Rusia. Bahkan kita secara energi aja, kita itu tidak ada kebutuhan dari Rusia. Nah fakta ini kemudian dibantah. Karena kemudian di tahun 2022 bulan Maret, Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck akhirnya membuat pernyataan. Dia mengakui, gue bawa kabar buruk guys. Ternyata Jerman sangat membutuhkan gas dari Rusia. Dan kita membutuhkan waktu yang sangat lama, bukan cuma 3 minggu doang, untuk merubah strategi energi mereka. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Menteri Luar Negeri Jerman, si Heiko Maas, ketika dia bilang bahwa Jerman tidak membutuhkan energi dari Rusia, dia dengan sengaja melakukan hoaks, menyebarkan hoaks, melakukan misinformasi untuk mengibuli rakyat Jerman yang bodoh-bodoh itu. Dan orang percaya. Akibatnya orang yang membela Jerman mati-matian. Akibatnya orang membela keputusan negara Jerman mati-matian. Padahal kenyataannya negara Jerman jelas sangat bergantung terhadap gas dari Rusia. 55% gas yang dikonsumsi di negara Jerman berasal dari Rusia. Dan 25% kebutuhan energi di Jerman itu dipenuhi dari gas. Artinya dalam jangka pendek, ini artinya apa? Ini berarti negara Jerman
secara faktual mustahil bisa menghilangkan dan bisa menggantikan gas dari Rusia dengan sumber energi yang lain. Setidaknya dalam jangka waktu pendek. Jadi apakah kamu percaya kalau seandainya menteri-menteri di Jerman itu ternyata hobinya juga melakukan tindakan manipulasi atau gaslighting terhadap publiknya sendiri? Dan sedihnya ya ternyata banyak orang yang percaya dan akibatnya apa? Teman-teman tahu di musim dingin kemarin itu udah mulai banyak ya orang-orang di Jerman itu kalau pakai gas itu dijatah. Ada rumah yang water heaternya dimatiin, ada yang heaternya dinyalain, harga gas naik tinggi kalau tetap mau hidupin dan lain sebagainya. Nah itu realita yang tidak ditangkap oleh mayoritas orang-orang di Jerman sehingga kemudian mereka salah coblos. Nah fakta yang kita bawa hari ini berdasarkan data yang kita punya bahwa apa? Faktanya berdasarkan statista negara-negara Eropa itu ternyata sangat membutuhkan gas dari Rusia. Jadi berdasarkan data yang masuk di tahun 2020, negara seperti North Macedonia atau Macedonia Utara itu 100% kebutuhan gasnya dipenuhi oleh Rusia. Finlandia 94% dipenuhi oleh Rusia. Bulgaria 77%, Slovakia itu 70%, Jerman 49%, lalu sisanya adalah Italia, Polandia yang sama-sama di atas 40% dan terakhir Prancis hanya 24%. Artinya apa guys di sini? Berdasarkan data yang kamu udah lihat di layar kaca, itu membuktikan bahwa masih banyak negara-negara di Eropa yang nyawanya, gasnya itu bersumber dari Rusia. Nah teman-teman ingat ya, jangan dianggap remeh gas seperti di Indonesia, cuma buat masak Indomie tadi gue bilang. Ya faktanya di Eropa kalau musim dingin itu bisa sangat-sangat menyakitkan. Menusuk sampai ke tulang dan banyak eranya ada pada masanya di mana orang-orang itu banyak yang mati setiap musim dingin. Jadi setiap masuk musim dingin sebelum ditemukan yang namanya heater pakai gas ini, itu negara itu selalu bikin data. Tahun ini diperkirakan akan mati 30.000 orang karena masuk musim dingin. Mereka nggak bisa cari kayu, nggak bisa bakar kayu dan lain sebagainya. Jadi itu udah hal yang normal di Eropa, tiap musim dingin akan ada orang mati kedinginan. Akibatnya apa? Kalau seandainya tiba-tiba gas ini hilang, ya bukan hanya orang-orang kehilangan mata pencarian, mereka akan kehilangan nyawanya juga. Nah ini makanya sangat penting untuk mengamankan suplai gas Rusia. Lalu bagaimana sih sebetulnya cara ekspor gas dari Rusia ke Jerman atau ke Eropa ya, pintu masuknya Eropa Barat? Itu paling populer itu sebetulnya ada jalur darat. Jadi jalur darat ini melewati begitu banyak negara. Ada Polandia, Hungaria, Ukraina, bahkan ada jalur pipa yang lewati negara Turki juga. Tetapi nggak enaknya buat Rusia apa? Buat Rusia dan Jerman itu mereka harus menanggung biaya transportasi yang tinggi karena mereka harus bayar uang tol ketika jalur pipa mereka melewati negara-negara itu. Logikanya ya ketika gasnya lewat sana, negara yang dilewatin akan minta setoran. Mana setorannya buat negara gua? Nah akibatnya apa? Rusia berinovasi. Mereka membuat jalur pipa yang namanya Nord Stream. Itu mengalir di Laut Skandinavia Utara atau orang suka bilang Laut Baltik. Jadi dari banding kita lewat jalur darat, nanti harus bayar ke negara-negara itu. Rusia punya ide. Jerman dibanding kita bikin pipa lewat negara-negara itu bayar terus sama mereka, kita bikin pipa baru yuk. Lewat laut aja, jadi langsung dari Rusia masuk ke Jerman. Setuju gak lu? Setuju. Nord Stream 1 lahir. Jadi jalur pipa yang melalui laut di Eropa Utara yang namanya Nord Stream 1 itu merupakan salah satu rute pengiriman gas utama ke Eropa yang masuk melalui negara Jerman. Pipa tersebut dimiliki secara mayoritas oleh Gazprom, perusahaan Rusia, sebesar 51%. Sisanya dipegang oleh perusahaan barat, yakni PGE-ON dan Wintershall Dea. Ini masing-masing punya saham sekitar 15%. Baru sisanya ada perusahaan Prancis seperti French Engie dan Dutch Gasunie, masing-masing 9%. Intinya apa? Intinya yang gue mau bilang Nord Stream 1 itu adalah pipa bersama. 51% punya Rusia, Gazprom, sisanya ya negara-negara barat. Ada sahamnya negara Jerman, sahamnya Prancis, dan sahamnya negara Belanda. Semua negara Eropa Barat itu jadi pemegang saham di sana. Artinya apa? Ya ini kayak arisan lah, pipa arisan. Dibanding negara Eropa Barat harus bayar ke negara-negara Eropa Timur. Tadi gue bilang, Hungaria, Polandia, Ukraina, belum lagi ada yang lewat Turki dan lain sebagainya. Di sini mereka merasa, kita ini solid nih. Dan ini terbukti sukses karena pipa Nord Stream 1
berhasil mengirimkan gas dari Rusia ke Jerman melalui Teluk Finlandia dan Laut Baltik sepanjang 1.222 km dengan diameter pipa mencapai 1.220 mm. Nah, kapasitas gasnya yang dialirkan melalui jalur ini itu mencapai 160 juta meter kubik per harinya atau sekitar 55 miliar meter kubik per tahunnya. Nah, proyek pembangunan ini sebenarnya udah dibangun nih pipanya dari tahun 97 dan beroperasi penuh di bulan Oktober 2012. Sejak lahirnya jalur pipa Baltik yang namanya Nord Stream 1 ini, Rusia berhasil memasok total sekitar 63 miliar meter kubik gas ke Eropa melalui berbagai jaringan pipa yang dia miliki di tahun 2022. Meskipun sekarang ya, volumenya semakin menurun menjadi 28 miliar meter kubik. Jadi dari fakta ini kita mendapatkan kenyataan bahwa apa? Ya Jerman sangat bergantung kepada gas dari Rusia. Nah makanya nggak heran kemudian karena mereka sangat bergantung dengan gas dari Rusia, mereka bahkan sampai mempropos untuk bikin Nord Stream 2. Ini jalur pipa yang lebih canggih lagi, bisa bawa lebih banyak gas lagi ke Eropa Barat. Dan ini kemudian dibangun bersama-sama nih, Rusia dan negara Eropa Barat membangun jalur pipa Nord Stream 2. Tetapi apa yang terjadi? Ketika terjadi pecah perang antara Ukraina dan Rusia, ada komando pasukan khusus atau Kopassusnya salah satu negara di Eropa yang diam-diam berenang di Laut Baltik dan meledakkan jalur pipa Nord Stream 2. Dan ini tentu membuat marah Rusia dan membuat marah Jerman juga. Jerman sempat menuduh Rusia meledakkan itu. Tapi di belakang layar ternyata berdasarkan informasi yang didapat dari CIA akhirnya mengaku bahwa yang melakukan pemboman itu adalah pasukan khusus Ukraina. Kenapa dia bom itu? Ya tentu saja karena Ukraina nggak mau melihat Jerman tetap membeli gas dari Rusia. Akibatnya Rusia dapat duit. Duitnya dipakai buat beli bom, buat meledakin Ukraina. Jadi kalau dibilang sebenarnya Ukraina utangnya banyak banget nih sama Jerman. Kalau banyak orang di Jerman bilang mereka benci banget nih sama Rusia gara-gara Rusia harga gas mahal, harga listrik mahal di Jerman. Enggak. Harga listrik mahal di Jerman, harga gas mahal di Jerman karena Nord Stream 2 dibom sama Ukraina. Itu fakta. Tapi realitanya sayang seribu sayang negara Jerman walaupun sangat membutuhkan Rusia, ternyata mereka lebih memilih untuk membela Ukraina dibandingkan Rusia. Dan Jerman bahkan setuju untuk menerapkan banyak sanksi kepada Rusia. Contohnya yang paling ngeri. Pertama, cadangan mata uang asing senilai 350 miliar dolar atau sekitar 5.400 triliun duit milik Rusia dibekukan oleh Jerman. Dan 70% aset bank-bank Rusia juga dibekukan. Bahkan mayoritas dari bank-bank Rusia dikeluarkan dari sistem pembayaran SWIFT, yaitu sistem pembayaran berkecepatan tinggi untuk lembaga-lembaga keuangan di dunia ini. Yang akibatnya apa? Kemudian membuat timbulnya sanksi baru, yaitu larangan ekspor teknologi Rusia, karena dianggap bisa membuat senjata. Yang kedua, larangan impor emas dan permata dari Rusia. Yang ketiga, larangan penerbangan dari Rusia. Yang keempat, negara-negara Eropa sepakat memberikan sanksi terhadap oligark, pengusaha kaya raya yang terkait dengan Kremlin. Bahkan mereka sampai menyita kapal-kapal yacht, kapal-kapal mewah milik oligark Rusia. Dan yang terakhir, Amerika Serikat dan Inggris kemudian melarang minyak bumi dan gas Rusia untuk dibeli oleh Eropa. Nah, dengan begitu banyaknya sanksi-sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara barat kepada Rusia, makanya jangan kaget. Bila kalau di kemudian hari Rusia pun balas dendam. Caranya gimana? Ya dia tutup keran. Jadi sempat terjadi peristiwa heboh di tahun 2022, suplai gas dari Rusia di stop, sehingga Jerman terpaksa menghidupkan pembangkit listrik tenaga batu bara mereka. Dan keputusan Rusia ini dilanjutkan lagi di tahun 2022, mereka sempat buka tutup bikin orang jantungan. Di tahun 2022 bulan Juli, Rusia tutup lagi pipa Nord Stream 1, dan ini mengakibatkan negara Eropa makin ketakutan. Nah ini mengakibatkan situasi yang sangat buruk bagi Jerman. Kenapa? Karena hasilnya Jerman yang konsumsi gasnya sangat bergantung pada Rusia harus siap mengalami krisis energi. Ini yang tadi gue bilang, krisis energi di Jerman membuat warga menjadi wanti-wanti, menjadi hemat gas, menjadi digilir, mati lampu nih. Kayak orang-orang di Indonesia mah udah kebiasaan mati lampu PLN ya, digilir lah mereka. Nah, tapi ini kejadian di Jerman, negara dunia pertama
Kalau kejadian mati lampu di gilir di negara dunia ketiga seperti Indonesia itu hal yang normal. Nggak ada orang yang komplain kalau AC-nya rusak, kulkas rumahnya rusak karena listrik biarpet nggak jelas. Karena negara dunia ketiga negara Indonesia ini. Tetapi negara dunia pertama, negara dunia maju seperti negara Jerman, lu bayangin kereta telat 5 menit aja menteri bisa jatuh. Apalagi nih tiba-tiba PLN-nya mati lampu. Kan parah. Tapi itulah fakta yang dihadapi oleh rakyat Jerman. Karena termakan propaganda anggota partai. Politisi-politisi mereka. Sama seperti di Indonesia, hobinya cuci otak rakyat aja. Tapi ini ngeri. Kenapa? Karena dampaknya berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Yaitu apa? Kebutuhan energi. Krisis energi yang terjadi di Jerman ini adalah krisis terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Dan negara Jerman harus bersiap-siap kalau Rusia mengembargo gasnya. Dan ini pasti jadi kenyataan dan akan membahayakan perekonomian dan perindustrian di negara Jerman. Oke, maksudnya gimana guys? Kenapa Financial Times, salah satu sumber berita terpercaya dan perekonomian terpercaya di dunia ini, bisa bilang lu harus siap-siap ekonomi lu hancur kalau seandainya embargo gas dari Rusia ini jadi kenyataan. Jadi gue mau bilang, dari awal gue ngomong soal gas di Jerman itu begitu penting untuk rumah tangga. Karena dia bikin apa? Buat kompor lu bisa masak, buat menghangatkan rumahmu, buat kalau mandi di musim dingin lu gak usah kedinginan, bisa pakai air panas, tinggal colok gas. Kita masih ngomong di level rumah tangga, tetapi teman-teman harus tahu, pengguna gas itu bukan cuma rumah tangga, tetapi juga industri, perusahaan, pabrik-pabrik. Kalau seandainya suplai gas itu berkurang, yang terjadi apa? Good news guys, Sekolah Saham BNX Season 6 kembali lagi untuk pertama kalinya di tahun 2025. Kita akan membuka Sekolah Saham BNX khusus untuk pemula guys. Karena di sini kamu akan belajar metode untuk menentukan harga saham mahal atau tidak, valuasi yang wajar, dan bagaimana sih cara membaca laporan keuangan nih. Khusus buat kamu yang pemula. Nah buat teman-teman segera daftar karena khusus untuk di season ini kita akan kupas tuntas tentang momentum investing di bidang mobil listrik. Kenapa ya? Karena teman-teman udah tahu ya, ternyata insentif mobil listrik akan diperpanjang sampai tahun depan dan pastinya bakal menguntungkan banyak perusahaan yang terkait. Nah buat teman-teman yang penasaran dan pengen belajar gimana sih caranya investasi saham khusus pemula, yuk segera daftar Sekolah Saham BNX Season 6 di bulan Februari 2025. Itu ada 8 pertemuan, total 2 bulan kita akan ketemu seminggu sekali. Dan khusus buat teman-teman yang daftar di bulan ini, sampai 30 Desember 2024 ada promo 30% ya. Khusus untuk 30 orang pertama yang mendaftar sampai 30 Desember 2024 akhir bulan ini, kamu dapat diskon ekstra 30%. Harga gas di industri itu makin naik. Ingat ya, supply and demand. Supply-nya berkurang, demand-nya ada dan bahkan tetap besar. Artinya apa? Harga naik. Orang rebutan beli gas. Akibatnya apa? Ketika harga gas makin naik, itu kan input cost, sama seperti biaya yang lu lakukan kalau beli sumber daya alam, lu beli sumber daya mineral, atau lu beli apa? Listrik dari PLN. Itu adalah input cost. Input cost-nya makin tinggi. Nah, diestimasi biaya produksi industri-industri di Jerman itu naik sampai 40%. Bahkan menurut data dari Frankfurt, industri-industri di Jerman harus siap membayar lebih mahal di tahun 2023 bahkan sampai tahun 2025 ini ketika perang antara Rusia dengan Ukraina masih berlanjut. Dan kalau pada awalnya rakyat di Jerman itu nggak percaya bahwa ya karena mereka termakan buayan politisi Jerman ya, negara kita nggak butuh banget tuh gas dari Rusia, negara kita independen nih, kita punya ketahanan energi dan begitu banyak propaganda lah. Mereka nggak percaya. Sampai kemudian pada akhirnya apa? Terjadi peristiwa terbesar sepanjang sejarah, yaitu apa? Pabrik mobil terbesar dan salah satu yang tertua di dunia dan Eropa yang namanya Volkswagen sebentar lagi bangkrut, sebentar lagi tutup pabrik dia di Jerman, kota kelahiran Volkswagen. Jadi VW guys, buat teman-teman yang belum tahu, itu dari kemarin udah sibuk PHK massal dan mereka udah sibuk mau tutupin pabriknya karena apa? Udah tidak kompetitif lagi untuk memproduksi barang, memproduksi mobil di Jerman. Karena biayanya udah makin mahal. Bayar gajinya udah tinggi, bayar energinya, ingat tadi ya, harga gas, harga listrik segala macam bukannya tambah murah tetapi tambah mahal. Akibatnya apa? Negara jadi tidak kompetitif lagi. Akibatnya akan makin banyak pabrikan-pabrikan industri yang kabur dari Jerman. Jadi jangan heran, bukannya mereka nggak cinta Jerman, tapi sebentar lagi lo akan melihat Volkswagen itu bukan lagi perusahaan Jerman, tapi mungkin perusahaan Beijing. Kenapa? Karena di sana lo beli listrik disubsidi negara. Atau mungkin bentar lagi jadi perusahaan Vietnam.
Sah-sah aja. Ingat, perusahaan itu akan mencari tempat yang lebih efisien untuk menghasilkan uang. Karena mereka bertanggung jawab bukan pada negara, tetapi pada pemegang saham. Volkswagen bukan BUMN, dia adalah swasta. Orientasinya harus profit, harus profitable, harus menguntungkan pemegang saham. Jadi sangat logis buat VW kabur dari Jerman. Dan berita ini kenapa begitu heboh, bahkan sampai masuk di bisnis.com, dikatakan bahwa akibat krisis otomotif ini, Volkswagen terancam tutup pabrik di Jerman, padahal mereka sudah 87 tahun beroperasi di sana. Bahkan bukan cuma pabrik mobil doang yang bangkrut di Jerman, karena harga energi sudah terlalu mahal. Pabrik Bosch yang terkenal membuat hardware and tools manufacturing di Jerman, itu juga akan segera memecat 10.000 karyawannya mereka. Nah dari sini teman-teman udah bisa lihat ya, dampaknya wah ngeri juga ya kalau salah satu pabrik mobil terbesar dan tertua yang ada di dunia ini, usianya udah 87 tahun, itu bisa sampai bangkrut and collapse. Itu dampaknya besar. Kenapa? Karena pasti ada industri turunannya. VW itu bikin mobil ya, tapi kan ada industri turunannya apa? Ada bannya, ada shock breakernya, ada setirnya, ada joknya, ada kaca mobilnya dan lain sebagainya. Pasti terdampak gak? Pasti terdampak. Dan itu terbukti bahwa apa? Gak lama setelah VW bilang, bro gue bentar lagi mati nih, gue udah mau kolaps nih, udah ngap-ngapan nih. Ternyata barulah bocor bahwa salah satu pabrik sektor pendukung otomotif, sektor suku cadang. Jadi pabrik suku cadang salah satu yang terbesar di Jerman yang namanya Bosch. Itu mahal banget tuh kalau beli wiper Bosch buat beli mobil Mercy. 10 kali lipat dibanding punya merek Toyota. Itu bangkrut. Dan mereka juga udah ngap-ngapan. Mereka udah ngeri nih, kolaps nih. Dan mereka siap-siap mem-PHK 10.000 karyawan di pabrik Bosch yang ada di Jerman. Jadi lihat nih gambaran besarnya. Makanya kalau jadi menteri itu jangan ngeyel, jangan aneh-aneh. VW kolaps ya udah biarin aja. Ternyata turunannya banyak. Ada pabrik wiper, pabrik shock breaker, pabrik ban, pabrik dan lain segala macam. Bahaya, khususnya buat negara Jerman yang negaranya sangat bergantung kepada sektor otomotif. Teman-teman tahu nggak? Negara Jerman itu negara manufacturing. Bukan kayak Indonesia, negara agraris tapi katanya maritim. Jadi negara Jerman itu sangat hobi mengekspor barang-barang berteknologi tinggi yang harganya mahal. Nah berdasarkan data, industri otomotif Jerman sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi negaranya. Bahkan sekitar 47,5% pendaftaran hak paten di Jerman itu berasal dari industri otomotif. Bahkan menurut data di tahun 2022, teman-teman bisa lihat di layar kaca, industri yang paling penting di Jerman berdasarkan jumlah duit yang dihasilkan, itu adalah industri mobil dan part mobil. Itu mencapai 509 billion euros. Hampir 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan industri machinery, engineering, industri kimia, dan bahkan industri yang berhubungan dengan electrical, engineering, dan industri makanan sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat dan bisa bayangkan betapa pentingnya industri otomotif di Jerman jauh lebih besar dibanding industri kertas, industri makanan, industri plastik, industri konstruksi, metal, metalurgi, electrical, engineering, dan lain sebagainya. Jadi itu semua kalah dibandingkan bisnis mobil. Ingat ya, ini negara dengan perekonomian tingkat tinggi yang pengennya ekspor barang-barang value added-nya sangat tinggi. Jadi jangan heran kalau nyawa mereka itu sangat bergantung kepada ekspor barang-barang high-tech, teknologi tinggi. Bukan ekspor beras sama jagung, enggak. Ekspor barang-barang teknologi tinggi yang harganya sangat mahal. Jadi dari sini kita bisa lihat ya betapa pentingnya industri mobil buat nyawa Jerman. Ya sayangnya ya negara Jerman itu sangat konservatif dan mereka nggak mau belajar nih dari kesalahan ya para pendahulunya juga. Bahwa apa? Ternyata dunia ini terus berevolusi dan terus berkembang. Dan sekarang udah masuk ke era baru di mana ternyata negara-negara Jerman itu nggak siap. Bahwa apa? Bukan hanya karena krisis energi perekonomian Jerman hancur, tetapi juga karena sekarang udah eranya mobil Cina. Dan ini akan menjadi ancaman bagi industri otomotif Jerman yang masih mengandalkan mobil berbahan bakar dinosaurus. Jadi berdasarkan data terakhir, penjualan kendaraan mewah asal Jerman, ya BMW, Mercedes, dan lain sebagainya, di kuartal 3 tahun 2024 aja sudah menurun drastis. Kenapa? Karena ada persaingan yang ketat dengan produsen kendaraan Cina yang bisa memproduksi barang-barang sama mewahnya, sama hebatnya, sama kerennya, bahkan lebih canggih dengan harga yang jauh lebih murah. Produsen mobil Jerman itu tantangannya sangat banyak, bukan karena energinya mahal, itu udah pasti,
dan makin mahal karena perang Rusia. Tetapi biaya produksi yang tinggi ini itu juga dikombinasikan dengan kegagalan mereka untuk beralih ke kendaraan listrik. Dan salah satu faktor yang makin memperburuk ya perekonomian Jerman, dan gue sangat yakin perekonomian Jerman bukan tambah baik tetapi akan tambah buruk, apalagi kalau mereka gagal mengeksploitasi bisnis AI yang saat ini dikuasai oleh Amerika Serikat dan kemungkinan next akan dikuasai oleh Singapura. Hopefully Singapura bisa menguasai itu. Karena apa? Berhubungan dengan jumlah penduduk di Singapura yang terus-menerus berkurang. Bahkan Elon Musk sudah memprediksi dalam 50 tahun ke depan Singapura akan musnah negaranya. Nah, kenapa angka kelahiran ini penting? Karena ternyata ini berhubungan dengan negara Jerman ini juga. Di Jerman angka kelahiran itu bukannya tambah naik guys, tetapi tambah turun. Dan ini juga diimbangi dengan apa? Ketika angka kelahiran turun, persentase penduduk Jerman yang tua, yang berusia di atas 65 tahun itu tambah tinggi, meningkat. Ini sama seperti Jepang, orang tambah tua. Populasi yang muda semakin berkurang, yang melahirkan dan yang mau melahirkan juga semakin berkurang. Akibatnya apa? Ini bakal mempengaruhi industri otomotif Jerman yang sangat membutuhkan buruh kasar. Udah nggak ada lagi. Kalau seandainya suplai buruh yang masih muda itu semakin berkurang, akibatnya apa? Gaji akan semakin mahal. Tapi gajinya mau mahal pun manusianya nggak ada. Mau gimana? Akibatnya apa? Pabrik-pabrik terpaksa harus pindah. Berdasarkan data terakhir, angka kelahiran di Jerman itu turun dari 1,57 anak per perempuan pada tahun 2021. Sekarang udah menjadi 1,36 anak per perempuan di 2023 ini ya. Dengan angka kelahiran yang terus-menerus anjlok, ini akan berkontribusi pada masyarakat Jerman yang semakin menua. Dan kalau fenomena ini terus berlanjut, maka bisa menimbulkan tantangan bagi masyarakat Jerman. Termasuk adanya kemungkinan penurunan jumlah pekerja di pasar tenaga kerja Jerman. Menurut Bertelsmann Foundation, mereka melakukan riset yang menunjukkan bahwa persentase penduduk Jerman yang berusia 65 tahun ke atas akan meningkat dari yang 22% dari populasi di tahun 2020 akan meningkat menjadi 28% pada tahun 2040. Sementara itu kebalikannya terjadi di penduduk yang usia kerja itu turun dari 54% menjadi 48%. Jadi dari sini yang kita mau nyatakan adalah angka replacement untuk kelahiran itu idealnya ada di angka 2,1 menurut WHO. 2,1, ingat ya, ada laki ada perempuan, 2 orang kawin. Kalau anaknya cuma 1, negara musnah. Oke. Jadi kalau laki dan perempuan kawin harusnya punya anak jumlahnya 2. Enggak, itu juga masih kurang. Minimal 2,1. Baru negara itu bisa tetap growing, sustain. Nah, negara-negara yang tingkat kelahirannya sudah di bawah 2,1 itu sedang menuju kematiannya. Contohnya adalah Jepang, yang paling dekat dari kita, Singapura. Orang tingkat kelahirannya di sana udah bahkan sampai di bawah 1. Artinya, even orang pun married antara cowok dan cewek, mereka nggak mau punya anak. Akibatnya anaknya 0. Nah, ini sangat berbahaya guys buat negara-negara maju seperti itu. Makanya ini menjadi sangat urgent buat mereka untuk menemukan dan bisa segera menguasai yang namanya artificial intelligence. Supaya apa? Walaupun angkatan kerjanya berkurang, manusianya berkurang, mereka tetap bisa menghasilkan, memproduksi nilai ekonomi yang sama, bahkan bisa lebih tinggi. Karena kalau satu manusia katakan cuma bisa menghasilkan $1.000 sebulan. Tapi satu manusia dengan AI, mereka bisa menghasilkan pekerjaan setara 50 orang. Artinya setara $50.000 setiap bulan. Kan luar biasa. Makanya sangat-sangat urgent bagi negara seperti Malaysia dan Singapura dari kemarin bolak-balik cari cara gimana caranya mereka bisa menjadi ibu kota AI di Asia Tenggara. Dan mereka harus berhasil. Dan kalau mereka bisa berhasil, Indonesia bisa diperbudak oleh Singapura. Nah, makanya teman-teman di sini harus banyak berdoa nih supaya apa? Ya supaya Singapura tidak musnah dari dunia ini. Karena angka kelahiran mereka udah semakin lama semakin kecil. Di sisi lain, ini sebenarnya menciptakan opportunity nih bagi negara-negara seperti Vietnam dan Thailand. Kenapa? Mereka bisa mengundang industri-industri di Jerman. Ingat ya, bukan cuma mobil. Ada industri yang berhubungan dengan petrokimia, machinery, engineering, dan lain sebagainya. Itu mereka bisa undang ke sana. Kenapa? Karena kalau bisnis di Jerman udah listriknya mahal, tanahnya mahal, tenaga kerjanya mahal. Kalau mereka pindah ke Vietnam, itu listriknya dikasih negara, tanahnya dikasih negara, pajaknya gratis 50 tahun.
So teman-teman bakal bisa lihat negara-negara seperti Vietnam dan Thailand itu akan menjadi jauh lebih kaya dibandingkan negara Indonesia. Kenapa? Karena gue sangat yakin negara-negara itu pasti sangat siap menerima investor baru dari Jerman, menerima pabrik-pabrik baru dari Jerman. Dan teman-teman akan menjadi saksi. Dulu UMR Indonesia itu lebih tinggi dibanding UMR Vietnam. Akibatnya banyak orang buka pabrik di Indonesia dibandingkan Vietnam. Tetapi sekarang begitu banyak orang berlomba-lomba bikin pabrik di Vietnam, investasi di Vietnam, mengakibatkan apa? UMR di Vietnam sekarang lebih tinggi dibandingkan UMR Indonesia. Tetapi ternyata apa? Orang asing apakah artinya stop invest di Vietnam? Ternyata tidak. Walaupun sekarang level Vietnam UMR lebih tinggi dari Indonesia, tetapi investor asing tetap lebih cinta investasi di negara komunis Vietnam. Karena apa? Korupsinya jauh lebih rendah dari Indonesia. Yang kedua, lebih ada kejelasan dan kepastian hukum. Dan ini penting bagi investor. Nah buat teman-teman, menurut kalian, Indonesia diuntungkan atau dirugikan nih dengan hancurnya industri otomotif di Jerman? Dan kemungkinan akan merembet ke industri-industri lain yang sangat bergantung dengan ya gas dan listrik. Ya udah pastilah namanya pabrik lu butuh itu. Kira-kira ada nggak sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menarik investor-investor dari Jerman itu? Atau jangan-jangan lagi-lagi nih kita bakal diinjak-injak oleh Vietnam dan Thailand. Menurut lu mana yang mungkin terjadi dalam 3-5 tahun ke depan? Indonesia berhasil menarik hati pabrik-pabrik di Jerman, atau Indonesia berhasil menakut-nakuti investor dari Jerman sehingga mereka kabur ke Vietnam dan Thailand. Jangan lupa tulis tanggapan kamu dan pendapat kamu di kolom komentar di bawah ini. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan ya supaya mereka bisa lebih semangat buat invest ke Indonesia. Soalnya kemarin ketika gue bikin video, Indonesia harusnya kasih tax holiday dong ke Apple, yang lebih berani dong, lebih agresif dong di Vietnam. Dibilang gue gak nasionalis. Kalau gitu kapan kita bisa ngelawan nih? Menurut lu gimana? Kita harus lebih kompetitif sama Vietnam atau bendera putih melawan Vietnam? Kalau Vietnam ngasih tax holiday 30 tahun, Indonesia mau nawarin berapa tahun? 20 tahun. Coba lu pikir. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Segera tulis tanggapan kamu di kolom komentar di bawah ini. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.